kita terpaksa misalkan ada bayi di rumah ya, sebelum bayi diusahakan cuci tangan dulu, cuci tangan dengan cara yang tadi 6 langkah cuci tangan. Nah itu tadi sudah ya caranya ya. Terus ini yang kedua, buang masker setelah dipakai, jangan digunakan lebih dari 24 jam. Nah, terus yang ketiga, nah ini yang penting, jangan berbagi peralatan pribadi. Jadinya misalkan sendok, garpu, handuk kayak gitu, diusahakan tidak berbagi. Kalau handuk kan biasanya handuk kan ya ditawar, dan kita juga usahakan tidak jadi satu atau berbagi alat makan. Ya, kalau untuk orang di rumah masih bisa ditolerir. Kalau untuk orang lain diusahakan tidak berbagi. Nah ini yang terakhir, selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah pergi dari tempat umum. Nah, ini terakhir, jaga diri semua, berdoa supaya kita dihindarkan dari wabah penyakit. Mungkin sekian paparan. Kalau ada jadinya, kenapa kalau orang sehat gimana? Kalau orang sehat kita boleh memakai masker kalau kita bepergian ke tempat-tempat yang ramai, ya, ke tempat-tempat yang ramai atau yang memang berpotensi di situ banyak virus atau jenguk ke rumah sakit, atau waktu nunggu keluar dari rumah sakit diharapkan pakai masker. Kalau kita sehat dan tidak beresiko tinggi, artinya wilayah kita tidak ada turis, wilayah kita tidak ada orang-orang yang baru pulang dari tempat-tempat yang lokus-lokus corona, itu sebenarnya tidak perlu pakai masker. Jadinya kita bijak-bijaklah untuk menggunakan masker seperti itu. Terus tadi saya amati ada yang pakai masker kain ya, jadinya yang pakai masker yang bisa dicuci itu boleh, tapi penggunaannya tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadinya sering-sering dicuci kayak gitu. Kalau masker yang beli itu disposable, sekali pakai langsung buang. Jadinya kalau masker itu lamaan kita pakai juga, jadinya kan kita bekas ini, terus mulut kita, hidung kita itu juga penuh virus, penuh bakteri, kayak gitu ya bakalan ngendun di situ. Kalau kita tidak sering-sering buang, tidak sering-sering cuci, juga jadi koloninya virus di masker itu. Diangkat semua tangannya ke atas. Nah ini kalau kita di puskesmas biasanya ngafalinya caranya tepung selagi bubuk. Jadinya yang pertama apa? Gosok, tepung telapak tangan. Yang kedua punggung tangan kanan kiri, terus celah jari, terus kucing. Kemudian apa? Putar jempol. Terus terakhir ujung kuku. Nah, ayo diulangi sendiri coba, hafal nggak? Nah, caranya seperti itu selama 20 detik. Nah, ini caranya cuci tangan pakai sabun sama pakai antiseptik dan sanitizer sama seperti itu. Ya, selama 20 detik sambil nyanyi-nyanyi boleh. Yo, sambil sholawat boleh ya. Oke, ini bisa semua. Siapa yang berani maju? Sekarang ayo. Ya, nggak usah khawatir ya anak-anak. Ya, next. Nah, kamu dapat membantu mencegah dengan apa? Caranya dengan sering-sering mencuci tangan pakai air dan sabun. Yang kedua, misalkan memang
terpaksa bepergian, kita harus yang tidak memungkinkan untuk cuci tangan pakai sabun, kita harus membawa cairan antiseptik. Ya, sudah tahu kan cara-cara cuci tangan yang benar? Ya. Nah, cuci tangan. Kok diam semua? Ayo, siapa yang bisa mencontohkan caranya 6 langkah cuci tangan yang benar? Oh ya, siapa itu yang ngaco? Caranya gimana? 6 langkah cuci tangannya benar. Kayaknya dulu pernah ya dari puskesmas. Waktu gosok gigi, ya sama dokter gigi ada perawatnya satu yang ngajari cara cuci tangan. Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang bisa nyontohkan? Ayo di depan. Apa dengan tangan? Gimana? Ayo biar bisa semua diterapkan di rumah. Jadinya nanti bapak ibunya kecilnya siapa kecilnya? Katakan kecilnya. Sayun. Ayo. Nah, kalau ini sebenarnya kalau untuk menghindari minuman dingin itu bisa sebenarnya, tapi kalau pihak dinas kesehatan tidak pernah merilis berita seperti itu. Nah, itu biasanya penelitian dari Pak Arif itu sebenarnya evidence based atau rekomendasi kena COVID-19 gejalanya seperti batuk pilek biasa. Nggak apa-apa, batuk pilek biasa itu mereka nggak bakalan ngerti kalau terinfeksi, kecuali diperiksa atau bepergian dari mana-mana baru kita curiga loh. Di puskesmas sekarang semua ya batuk pilek panas. Tapi kenapa saya nggak curiga itu corona? Karena ya memang nggak ada kontak dengan orang atau kontak dengan lokus-lokus atau daerah-daerah yang ada corona. Nah, ini air liur tadi dapat menempel di mana? Telapak tangan, gagang pintu, pegangan kereta, pulpen, pensil kayak gitu. Ya, mau tupik, handphone, kalau terus laptop kayak gitu, pegangan tangga. Nah, bahkan bisa menempel pada sisi luar masker yang pakai. Sama-sama sehat semuanya. Kami sampai selesainya nanti informasi corona untuk di Indonesia. Kemudian surat yang kedua, antisipasi dari Pak Arif dan juga Bapak Ibu Dewan Guru menindaklanjuti kegiatan belajar kalian di rumah. Ya, Pak, belajar di rumah gimana? Silakan bersama orang tua, dibantu oleh Bu Gurunya nanti. Setelah ini nanti Pak Arif sama Bu Guru, Pak Guru rapat di mana belajar, di mana ulangannya di rumah. Nanti kita akan pikirkan. Di samping nanti akan diberitahukan kepada panjenengan semua wali murid untuk disampaikan kepada anak-anak ulangannya seperti apa. Itu anak-anak setelah ini bisa berdoa, dipimpin oleh Pak Ahmad. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan setelah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semua sehat selalu. Terus kemudian kita kembali ke kelas masing-masing, ya, termasuk kelas 5-6 di sini. Ngapunten ya, Bapak Ibu, nyelani Pak, sering-sering cuci tangan. Kalau virus namanya mikroorganisme kan nggak kasat mata, bisa dilihat cuma bawah mikroskop. Jadinya untuk pencegahannya apa itu tadi ya cuci tangan. Kita sering-sering kalau habis
memegang benda-benda yang kotor, memegang handrel atau memegang dari tempat-tempat umum, diharapkan segera cuci tangan dan menghindari menyentuh area wajah, terutama hidung, mata, sama mulut. Kalau yang batuk ditutup ini tangannya, ayo ngacung. Kalau yang batuk tutup siapa? Berarti batuk yang benar nggak boleh ditutup pakai telapak tangan. Pakai apa? Pakai lengan balas. Karena kalau pakai lengan balas ini lengan yang tidak sering bersentuhan. Jadinya kalau kita pakai telapak tangan, habis bersin, habis batuk, lupa nggak cuci tangan, megang temennya, ngusap temennya, ngusap gagang pintu, ngusap relnya tangga. Nah, kalau kamu pas sakit corona, lah ketularan semua satu sekolahan. Ya, itu jadinya etika batuk dan bersih. Jadinya yang pertama sebenarnya nutupnya pakai tisu. Jadinya pakai tisu dibuang. Kalau pas nggak ada tisu, kita pakai lengan dalam. Lengannya itu menular lewat mata, hidung, mulut orang yang sehat. Jadinya nggak bakalan melayang-layang di udara terus kita hidup itu enggak. Jadinya droplet yang keluar saat batuk kan. Nah, bila bertemu orang yang batuk, bersin atau sakit, kita bisa lakukan apa? Yaitu dihindari. Ya, minimal jaraknya 0,5 sampai 2 meter. Nah, droplet itu partikelnya lebih berat daripada udara, jadinya dia bisa jatuh ke tangan. Gitu. Droplet itu percikan darah dan percikan bersin. Jadi setiap kita batuk, gugup, bersin, itu kita mengeluarkan droplet. Itu namanya droplet, percikan-percikan ludah yang mikro itu. Nah, atau kita memberi mereka masker. Jadinya mereka yang bersin-bersin batuk-batuk diharapkan bersinnya dropletnya cuma ada di dalam masker.